Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial. Apa itu aritmetika sosial ya? Biar gampang nih, yang berkaitan dengan uang. Pasti kalian nanti belajarnya lebih nerap, soalnya mau hitung uang. Nah, untuk bahasan kita kali ini fokusnya yaitu tentang harga jual, harga beli. Berarti ada untung dan rugi. Nanti kita juga akan menghitung persentase untung dan persentase rugi. Nah, lebih lengkapnya kalian simak baik-baik video berikut. Yang kita pelajari yaitu aritmatika sosial. Pertemuan pertama apa saja ya? Nah, ada di sini harga beli atau modal, lalu harga jual, untung, rugi, berikutnya persentase untung dan persentase rugi. Lebih detailnya kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama tentang transaksi jual beli. Nah, kita lihat ada istilah harga beli atau disebut juga sebagai modal. Nah, pengertiannya yaitu harga barang dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya, termasuk jika ada biaya kirim, biaya reparasi. Nah, nanti itu dimasukkan sebagai modal, tinggal ditambahin ya. Oke. Yang kedua ada harga jual, yaitu uang yang diterima oleh pedagang atau penjual dari hasil penjualan barang. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kondisi, yaitu untung, rugi, dan impas ya. Sebenarnya setiap penjual yang menginginkan kondisi untung ya. Nah, kita lihat apa sih untung ini. Kondisi untung ini terjadi ketika harga jual lebih besar daripada harga beli atau modal. Nah, untuk mencari besarnya untung, tinggal harga jual dikurangi dengan harga beli. Kita bisa mendapatkan berapa rupiah untung tersebut. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Bu Mina membeli 3 lusin piring dengan harga Rp360.000. Biaya pengiriman barang sebesar Rp30.000. Lalu piring-piring tersebut dijual kembali dengan harga Rp12.000 per piring ya. Berapakah untung atau rugi yang didapat oleh Bu Mina? Kalian analisis dulu kira-kira yang didapatkan Bu Mina untung atau rugi. Lalu berapa besar sih untung atau ruginya? Sekarang kita lihat di sini 3 lusin piring ya, sebesar Rp360.000. Lalu biaya pengirimannya Rp30.000. Berarti modalnya atau harga beli itu singkat sebagai HB. Kita jumlahkan Rp360.000 modal ini dengan biaya transportnya Rp20.000. Berarti didapatkan Rp390.000. Ini harga belinya atau modalnya. Lalu kita lihat harga jualnya ini per piring ya. Berarti ketika semuanya terjual, Bu Mina akan mendapatkan uang sebesar berapa? Kita cari. Kita lihat 3 lusin. 3 lusin, 1 lusin itu ada 12 piring. Kalau 3 lusin berarti sebanyak 36 piring ya. Kita kalikan dengan 36 dikali 12. Oke. Jadi berarti Bu Mina mendapatkan uang sebesar Rp432.000. Kita cek kondisinya. Ternyata di sini harga jual terlihat ya lebih besar dari harga beli.
maka yang terjadi adalah untung. Alhamdulillah ya, Bu Mina mendapatkan untung. Kita cek berapa besar untungnya. Nah, tinggal kita kurangkan saja harga jual dengan harga beli. Nah, di sini 432.000 dikurangi 390.000, berapa coba? Kita hitung. Di sini 13. Oke, dapat 42.000. Jadi besar untung yang didapat oleh Bu Mina sebesar Rp42.000. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana ketika terjadi rugi. Nah, kondisi rugi itu terjadi ketika harga jual lebih kecil dari harga beli. Jadi modalnya yang lebih besar, kita menjual mendapatkan uangnya lebih kecil ya. Maka rumus untuk mencari rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada Pak Soso berjualan bakso. Setiap hari ia menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Berarti 800.000 di sini sebagai harga beli atau modal ya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat 120 porsi bakso dengan harga Rp8.000 per porsi. Jadi biasanya 800.000 itu untuk 120 porsi ya, dengan harga satu porsinya 8.000. Pada suatu hari karena hujan, jualannya hanya habis 90 porsi. Kasihan sekali ya. Biasanya 120 porsi, ini hanya habis 90 porsi. Berarti pasti rugi dong. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kerugiannya. Kita cek ya. Biasanya beliau mendapatkan untung karena bisa menjual 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Nah, ini udah melebihi modal ya kalau kita cari untungnya. Tapi di hari ini Pak Soso hanya menjual 90 porsi. Oke. Berarti di sini kita tulis dulu harga belinya 800.000 ya. Kita cek sekarang harga jualnya. Berarti terjual 90 porsi dikali per porsinya harganya 8.000. Awas jangan terkecoh Bu, lalu angka 120 nya dikemanain? Itu hanya keterangan bahwa dalam kondisi normal beliau itu menjual 120 porsi, artinya pasti untung gitu ya kalau semuanya habis. Nah, sekarang satu kondisi tidak habis tapi hanya mampu menjual 90 porsi. Berarti uang yang didapatkan Pak Soso yaitu 720.000. Nah, kita cek di sini harga jual lebih kecil dari harga beli, maka yang terjadi adalah rugi. Oke, berapa besar kerugiannya? Yaitu tinggal kita kurangi harga beli dengan harga jual. Ini sebenarnya rumus-rumusnya nggak usah diingat ya, sesuai nalar kalian aja. Oh, kalau rugi berarti harga modalnya kita kurangi dengan hasil penjualan kayak gitu. Berarti 800.000 dikurangi 720.000 yaitu 80.000. Nah, sekarang kita bahas tentang persentase untung ya. Kita perhatikan ilustrasi video berikut ini. Assalamualaikum. Ada Najla. Waalaikumsalam. Sini, Jo. Bu, ini paketnya udah datang. Oh iya, ini yang Ibu beli kerudung di Najla ya? Iya. Sekalian deh Ibu mau nanya-nanya nih. Kan kita lagi ngebahas tentang jual beli ya, bab 2 aritmatika. Kebetulan di sini ada Najla ya. Calon entrepreneur yang sukses. Najla ini jualan kerudung ya, Pasmina. Nah, kita bisa nanya-nanya nih terkait dengan materi.
coba lah ini ibu boleh tahu dong tentang modalnya ya, Boleh. kasih bocoran lah ya. Boleh lah buat Oke. Najla beli ini modalnya berapa sih? aku modalnya satu kali itu 500, Satu kode itu isi berapa? isi 20. Isi 20, seharga 500.000. Oh, pakai ongkos kirim kayak gitu nggak? Enggak, kan udah disesuaikan. Jadi itu termasuknya modal ya, harga beli Najla. Terus Najla ngejualnya satu bijinya berapa? 30.000. 30.000. Berarti Najla dapat untung atau rugi ya? Untung dong. Coba nanti kalian cari ya untungnya berapa. Nah sekarang kalau persentase keuntungannya udah dihitung belum? Aduh, nanti kalau jualan harus tahu. Udah dihitung belum persentase keuntungannya? Aduh lupa bu. Ya ampun, ini udah jadi anak SMA lupa. Nah, buat kalian yang mau tahu cara mencari persentase keuntungan, simak baik-baik video berikut ini. Kita lihat cara mencari persentase untung ya, yaitu dengan menggunakan rumus persentase untung sama dengan untung per harga beli atau modal dikali 100%. Nah, kita cek pada contoh soalnya. Yang pertama kita lihat, nah sesuai dengan ilustrasi tadi ya, video tadi untuk contoh soal pertama. Kita lihat berarti modalnya atau harga belinya berapa di sini, 500.000 ya. Alhamdulillahnya sudah termasuk biaya transportasi. 100.000. Lalu dijual kembali dengan harga 30.000 untuk satu pasmina, sedangkan Najla itu membeli satu kodi, berarti satu kodi isinya 20 ya. Maka di sini 30.000 kita kalikan dengan 20 biji, itu hasilnya 600.000. Nah, maka dari sini kita bisa tahu untungnya ya. Maka dapat untungnya yaitu harga jual kurangi harga beli, berarti 600.000 kurangi 500.000, dapat 100.000 untungnya. Wow. Sekarang kita cari persentasenya. Nah, rumusnya ibu singkat ya, untungnya jadi U. Berarti persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Kita cek untungnya 100.000 per harga belinya, cek modalnya 500.000 dikali 100%. Atas dengan bawah bisa dibagi, coret 0 dengan jumlah yang sama, artinya masing-masing bagi 100.000. Coret 0-nya 5. Sisanya 1 kali 100 itu 100 bagi 5, berarti 20%. Maka persentase untung yang didapatkan oleh Najla adalah 20%. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ya, di sini seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga Rp70.000 per pasang. Per pasang harganya Rp70.000. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 30%. Nah, sekarang ini yang diketahui persentase untungnya ya, 30%. Dari penjualan 100 pasang sepatunya. Jadi dari total semua sepatu yang dijualnya itu dapat untung 30%. Yang ditanya berapa harga jual tiap pasang sepatu. Sekarang berarti di sini yang diketahui harga beli per sepatu yaitu 70.000. Berarti harga beli keseluruhan sepatu yaitu 70.000
kita keuntungannya 30%. Kita ingin tahu berapa sih 30%-nya? Berarti 30% dari keseluruhan 100 pasang sepatu ini. Berarti kita kalikan dengan 7 juta. Ingat, dibandingkannya dengan harga beli ya. Nih. Bukan dengan harga jual, tapi dari modal. Sekarang berarti 30% dari 7 juta, coret 02 di bawah, 02 di atas, sisanya atas kali atas. 3 kali 7, 21, sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti untung yang akan diperoleh dari 100 pasang sepatu yaitu 2.100.000. Berarti kita cari harga jual keseluruhan dulu ya. Harga jual untuk 100 sepatu. Berarti kita lihat harga belinya, modalnya 7 juta. Kita tambahkan kan mau kan untung ya, berarti harga jual pasti lebih besar daripada modal, berarti tinggal ditambahkan dengan 2.100.000, berarti didapat 9.100.000 rupiah. Nah, ini harga jual untuk 100 sepatu. Berarti kalau tiap pasang sepatunya harga jual 1 sepatu kita bagi aja dengan 100, berarti 9.100.000 per 100. Apa coba? Coret nolnya 2, coret nolnya 2, sisanya 9, 1, nolnya ada 91.000. Nah, kita lihat harga beli sepatunya per pasangnya 70.000, harga jual 91.000. Berarti harga jual tiap pasang sepatunya adalah 91.000 rupiah. Sekarang kita fokus ke persentase rugi. Coba kalian perhatikan. Minta taman belanja. Ada Ih, kan kemarin baru ngejual sepeda. rugi Emang beli sepedanya berapa harganya? 3 juta. Ngebenerin nyervis 1 juta. Jadi 4 juta. Modalnya 4 juta. 4 juta. Terus kemarin ngejual berapa? 2,5 juta. Jadi rugi dong. Rugi Rugi berapa? berapa? 1,5 ya? Persentase ruginya bisa hitung. Gampang Pasti nanti bisa itu ngitung mah. ya. Buat kalian yang Satu mau tahu per- cara ngitung dari persentase rugi, Gampang. simak video berikut ini. Nah, bagaimana cara menghitung persentase rugi? Kita lihat rumusnya. Persentase rugi sama dengan besar kerugian per harga beli ya dikali 100%. Bagaimana penerapannya dalam soal cerita? Kita lihat untuk contoh pertama. Harga beli sepeda tadi 3 juta berdasarkan ilustrasi video tadi ya. Lalu biaya reparasinya 1 juta, berarti modal harga beli keseluruhan ya. Itu modalnya 4 juta. Kita tulis di sini harga belinya 3 juta ditambah 1 juta. Totalnya modal yang dikeluarkan 4 juta. Tambahan belanja ini ya. Lalu dijualnya 2,5 juta, berarti jelas rugi karena harga jual lebih kecil dari harga beli. Jadi kita kurangkan 4 juta dengan 2.500.000. Berapa ruginya tadi? 1.500.000. Nah, yang ditanya persentase ruginya ya. Kita pakai rumus persen
kita bagi dengan 100.000, nolnya 5, coret di atas, maka yang di bawah pun coret nolnya 5. Masih ada 0 di atas 1, coret, yang di bawah 1. Sisanya 15 di atas kali 10 ya. Berarti 150 dibagi 4. 150 per 4%. Coba kita bagi 150 bagi 4. Ada koma nggak apa-apa ya, nggak salah ya. 15 bagi 4 adalah 3 kali 4 12, misalnya 3 turun 0, 30 bagi 4 7, 28, sisanya 2 koma 5. Berarti ruginya 37,5%. Berikutnya kita lihat contoh soal kedua, yaitu Paman membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Paman terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Jadi persentase ruginya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah harga jual tanah milik Paman ya. Jadi di sini yang diketahui adalah harga beli yaitu 40 juta. Lalu persentase rugi yaitu 5%. Dan ditanya adalah harga jual. Maka kita jawab. Nanti kita cari dulu rugi. Berarti 5% dari 40 juta dari harga beli. Coret nolnya 2 di bawah, nolnya 2 di atas, sisanya dikalikan 5 kali 4 20, sisa nolnya ada 6. Berarti di sini ruginya 1 2 3 4 5 ya. 3 4 5. Berarti ruginya 2 juta. Oke, berarti menjualnya, ingat kalau rugi berarti harga jual lebih kecil ya daripada harga beli. Maka kita kurangkan harga belinya 40 juta dikurangi kerugiannya yaitu 2 juta. Maka harga jualnya adalah 38 juta. Jadi sudah jelas ya ilustrasi yang menggambarkan tentang keuntungan, kerugian, lalu bagaimana cara mencari persentase dari untung dan rugi tersebut. Kalian nanti bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nih. Yang mudah-mudahan ini biasanya kan bisa memulai usaha kecil-kecilan, calon entrepreneur yang sukses. Jangan lupa tetap latihan dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.